Sobat Tani, manakah unsur pupuk yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman? Pertanyaan ini yang barangkali sering ada dalam pikiran kita. Kali ini info pertanian kita sedikit berbagi, yakni pupuk yang bagus untuk semua tanaman. Jangan di skip-skip video ini agar kita tidak gagal paham. Sobat Tani, merawat tanaman kita tidak hanya tentang kesuburan dan kelebatan buahnya saja. Untuk memastikan bahwa harus memberikan nutrisi yang cukup dengan memberi pupuk. Pupuk yang paling bagus untuk semua tanaman. Di pasaran ada banyak formulasi pupuk dalam berbagai bentuk, seperti pupuk organik cair, pupuk organik, pupuk NPK, pupuk cair dalam botol, pupuk butiran, pelet, pupuk semprot, hingga konsentrat. Seperti dilansir dari pengalaman dunia pertanian, semua elemen berperan dalam perkembangan tanaman, khususnya elemen fosfor. Pupuk dasar yang bagus untuk semua tanaman yang mengandung unsur fosfor, sobat. Fosfor merupakan elemen yang paling bertanggung jawab untuk merangsang perkembangan akar, bunga, dan buah. Berikut ini beberapa unsur pupuk yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman yang sehat membutuhkan semua unsur pupuk, sebab kekurangan satu saja unsur menyebabkan banyak gejala. Fosfor merupakan elemen yang paling bertanggung jawab untuk merangsang perkembangan akar, seperti pupuk organik. Pupuk ini bagus digunakan untuk pupuk cabai dan pupuk dasar cabai rawit. Berikut ini beberapa unsur pupuk yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Kita ambilkan pupuk kompos maupun organik yang udah saya fermentasi ataupun udah saya olah. Lakukan pengomposan ataupun pupuk kompos yang udah dikasih SP, ini persahabat tani, ataupun kotoran burung walet. Ini kita taburkan di permukaan bagian yang mau ditanami. Sobat Tani, yang harus dipahami bahwa semua jenis tanaman membutuhkan 16 unsur hara untuk pertumbuhannya. 3 diantaranya diambil dari udara dan air, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, sobat. Dari nutrisi penting yang tersisa, 3 dianggap nutrisi utama, yakni nitrogen, fosfor, juga kalium. Ketiga diambil dalam jumlah lebih besar oleh tanaman. Yang paling sering kekurangan dalam tanah, ada 3 paling umum diterapkan. Tak heran, ketiga unsur tersebut dicantumkan pada pupuk sebagai peringkat NPK. Pupuk yang diformulasikan secara khusus seringkali digunakan adalah fosfor. Kekurangan unsur fosfor pada tanaman akan menjadi kerdil, kuning, hingga mati. Maka pada tanaman kita lebih tinggi kandungan fosfor daripada 2 nutrisi utama lainnya. Lebih bagus, sobat. Lebih kandungan nitrogen pada tanaman, justru tanaman mudah terserang oleh berbagai macam hama dan penyakit. Sementara kekurangan kalium tentunya pada buah tanaman kita kurang maksimal. Maka dari itu pupuk fosfor adalah pupuk dasar paling bagus dan wajib untuk perangsang dan meningkatkan perkembangan tanaman, sobat. Jika sobat sekalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pupuk fosfor yang kandungannya tinggi, berikut cara peracikannya. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk kali ini kita akan memberikan tips sederhana, yakni pupuk yang bagus untuk semua tanaman, atau pupuk dasar yang bagus untuk tanaman kita, sobat. Adapun di hadapan kita ini adalah bahan-bahan dasar yang paling bagus untuk tanaman kita. Ada kohe kambing, sobat tani, ada ini pisang yang sudah buruk, akan kita jadikan untuk bahan dasar pupuk yang paling bagus untuk semua tanaman kita. Mari simak untuk cara peracikannya, sobat tani. Tahap pertama, ini adalah pisang, sobat tani. Kita cacah-cacah terlebih dahulu. Nah, cacah-cacah terlebih dahulu, sobat. Nah, lebih bagus, sobat, kalau ada penggilingan khusus kompos, ya lebih bagus. Sementara ini kita belum punya, sobat tani, jadi manual saja untuk cara peracikan pupuk dasar paling bagus ini. Ini kandungan dari pisang ini cukup tinggi, sobat. Ini itu tinggi dari bahan fosfornya, sobat tani, karena fosfor adalah bahan pokok atau bahan wajib yang harus punya setiap kata budidaya tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman perkebunan, padi, jagung, maupun tanaman hias kita di rumah. Baiklah sobat, dimanapun Anda berada, ini bahan tadi telah kita cacah-cacah dengan seadanya. Nah, ini akan kita wadahkan ke dalam
bak penampung fermentasi kita sobat tani. Ini kita akan wadahkan terlebih dahulu. Baiklah sobat tani, untuk bahan yang selanjutnya ini adalah kohe kambing sobat tani. Nah, ini untuk cukup bagus untuk bahan pupuk fosfor atau pupuk dasar di tanaman kita. Akan kita wadahkan bersama dengan buah pisang tadi sobat tani. Untuk selanjutnya sobat tani, ini adalah air seukuran lebih kurang 3 liter. Nah, selanjutnya kita beri dia untuk biar cepat fermentasinya sobat tani, kita beri dia M4 dengan takaran cukup 1 gelas air minum sobat. Lalu kita aduk dan kita curahkan ke dalam gerigen tadi sobat. Baiklah sobat, ini telah kita wadahkan semua, baik kulit kambing maupun kulit pisang ataupun pisang yang tua. Lalu kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita diamkan lebih kurang berkisaran 25 hari sampai dengan 30 hari sobat. Dan bisa kita terapkan, kita gunakan ke tanaman kita. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, untuk cara penggunaannya dari pupuk dasar yang bagus untuk semua tanaman ini, atau pupuk dasar yang bagus untuk tanaman kita, baik tanaman di rumah maupun tanaman di lahan kita. Ini sobat, ini kohe yang telah jadi dan telah kita fermentasi lebih kurang 30 hari ini. Ini dari kohe kambing sobat tani, dari kohe kambing yang dicampur dengan batang pisang maupun pisangnya. Ini bentuknya sudah jadi seperti ini sobat. Nih, seperti ini. Mantap. Nah, jadi hitamnya cukup bagus. Untuk cara penggunanya sobat tani, di hadapan kita ini telah tersedia polybag. Jadi sebelum kita menanam baik di polybag maupun di tanaman kita, ini kita lakukan per lubang tanam, baik tanaman perkebunan maupun tanaman sayur mayur. Nah, ini akan kita terapkan ke tanaman cabai keriting kita sobat tani, atau cabai rawit kita di rumah. Ini per lubang sobat tani. Nah, kita beri 1 sendok nasi. Nah, kita wadahkan ke dalam lubang tersebut masing-masing 1 sendok nasi sobat tani. Ini cukup bagus sobat tani. Nah, ini cukup awet menggunakan pupuk ini, dan untuk yang lainnya cuma tambahan saja sobat tani. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, pupuk dasar yang bagus untuk tanaman telah kita beri di polybag ini. Nah, sekarang saatnya kita tanam. Bisa langsung kita tanam sobat tani setelah kita berikan pupuk dasar tadi. Ini ada bibit tanaman cabai rawit kita yang sudah bisa kita tanam. Nah sobat, nah, langsung bisa kita tanam di polybag ini. Ini cukup aman dan cukup bagus, walaupun di atas pupuk dasar tadi kita menanamnya. Ini cukup aman karena telah kita fermentasi sobat. Langsung saja kita taruhkan dalam polybag.
Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada. Nah, jadi kohe kambing atau yang telah jadi ini bisa juga kita kocor sobat tani. Nah, ini dalam satu ember cukup kita beri dia 2 sendok saja, tapi penuh. Nah, kita langsung kita curahkan cukup 2 sendok saja sobat, ini per ember. Ini kalau kita punya tanaman di rumah atau tanaman hias atau tanaman pelipis cabai di rumah pun jenisnya, nah ini kita ukuran wajib buat ini sobat. Nah ini kita uduk-uduk terlebih dahulu dan bisa kita langsung terapkan ke tanaman cabai kita yang sudah hidup. Dan juga walaupun kita terapkan yang barusan kita tanam tadi, nah ini bisa sobat, nah, kita terapkan. Jadi per batang dia cukup kita siram 1 gelas air minum. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tip tutorial sederhana dari kita, yakni cara mudah membuat pupuk dasar untuk tanaman kita atau pupuk dasar yang bagus untuk semua jenis tanaman kita. Mudah-mudahan tip dan tutorial kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini. Kami akhirin segera undur diri dan akan kita kembali lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.